Hai Nets, jumpa lagi sama Bang Oni. Waduh, surprise nih. Bang Oni akan menggali beberapa hal tentunya dari sepasang kekasih yang kemarin bikin surprise ya. Tiba-tiba memberikan proposal, yaitu apa? Melamar. Nah, istilahnya proposal untuk melamar. Ya siapa lagi kalau bukan Amarzoni dan Iris Bella. Nah tapi Bang Oni nggak mau ngolek-ngolek dari mereka berdua. Justru yang berada di ring satu dari mereka. Siapa dia? Selamat malam Cik Keke. Halo Bang Oni, apa kabar? Baik. Bang Oni ini ketemu sama Cik Keke udah lama banget. Berapa lama Keke? Puluhan tahun dia? Iya, udah 10 tahun ya. Cuman bedanya Cik Keke masih tetap seperti 10 tahun yang lalu. Kalau setia Bang Oni sudah kerjaannya. lebar. Bang Oni udah lebar. Kalau Cik Keke masih seperti dulu. Amin. Karakternya, kepribadiannya sama. Oke. Thank you loh waktunya. Ini di sela-sela Cut Keke syuting, Bang Oni ambil sebentar. Karena ini Bang Oni pengen ada beberapa pertanyaan khusus mengenai pasangan Amarzoni dan Iris Bella. Oke. Seberapa jauh Keke kenal Amarzoni dan Iris Bella? Kalau Ibel, aku kenal memang udah beberapa judul sebelumnya Oh, ya. sebelum Cinta Suci Sebelum ini Cinta sudah banyak ya. Suci, kayak udah cukup dekat banget, udah kayak anak, adik, sahabat, segala macem lah gitu ya. Ya family lah kita. Iya, Terus iya. kalau ke Amar, memang aku baru ketemu, baru kenal di judul ini. Oke, Tapi baru di judul Cinta ini Suci ketemu. baru Oke. ketemu, baru kenal. Tapi karena kita berperan sebagai ibu dan anak, otomatis chemistry itu cepet banget dapetnya, terus dia gitu jadinya juga jadi deket lah Karena gitu. di sinetron Cinta Suci posisi Amar itu anaknya Keke. Jadi deket, terus udah gitu jadi Amar juga sehari-hari tanpa di sinetron juga manggil aku mama. Oke. Udah. Nah, jadi Nets, Bang Oni ini udah paling tepat nanyanya ke siapa. Yang paling tahu adalah Keke. Karena biasanya nih kalau cowok itu dia banyak cerita itu ke wanita. Jarang cowok curhat ke cowok. Kalau cowok curhat ke cowok, nah itu beda. Gimana? Keseharian Amar sendiri kedekatan sama Keke selain memang sebagai profesional pemain sinetron, di luar itu juga akrab sekali ya? Ya karena kita tiap hari ketemu ya mau nggak mau ya kita jadi saling mengetahui karakter masing-masing ya, ini begini. Tapi kalau misalnya, jadi intinya aku juga waktu ngeliat Ibel sama Amar deket juga kaget gitu ya, maksudnya Berarti seperti tidak ada tanda-tanda dulu. Keke juga tahu ya pada saat Amar putus sama Oh itu kan udah lama, aku nggak tahu Oh, gitu. tahu Maksudnya justru. pada saat Oke. kita masuk sini Amar memang udah sendiri, jomblo ya, kan. jomblo, oke. Gitu. Kira-kira berapa bulan yang lalu sih Keke tuh sebagai ya deket ya di lokasi syuting melihat pancaran-pancaran mata Amar kalau ngeliat Iris atau gimana? Kalau ngelihat Amar itu kan berakting tuh totalitas banget. Iya. Jadi di saatnya dia maksudnya sama Ibel sama Suci ya kita nggak ngelihat ada perbandingan sampai sekarang gitu. Iya, Karena saat itu pun waktu mereka belum pacaran pun mereka totalitas banget. Oke, Seorang Amar oke. memainkan menjadi Marcel, menjadikan itu dia totalitas. Jadi kalau lihat sekarang sama kemarin tuh nggak akan ada bedanya. Iya, iya. Tetap seperti itu gitu kan. Nah tapi tiba-tiba kalau ngelihat setelah misalnya dari yang lagi nggak syuting, nggak lagi tik, lebih udah ada keakraban dari mereka. Oh lagi gatek, akrab gitu, makan berdua, ngobrol, oh, udah mulai kelihatan Udah itu mulai ya. kelihatan, terus aku nanya, ini udah jadi? Oke. Tapi nggak tahu ya, kalau Bang Oni ngelihat ya, Amarzoni sama Iris ini memang star ya di Iya. sinetron. Jadi kalau ngelihat antara star sama star nih ngelihatnya, aduh seneng ya kalau Iya. star sama star bisa jadi. Nah sampai Keke mulai ngebaca itu, Keke tahu tanya langsung firm atau memang lihat mereka mengaku berdua bahwa mereka Enggak, mereka ngaku berdua. Kalau mungkin kita secara perempuan emang lebih enak nanya, walaupun aku lebih deket sama Ibel ya. Iya ya. Aku lebih deket, temen aku mau nanya sama Ibel ya ngertinya sensi karena Iya.
ya mungkin kan aku lebih tahu Ibel sebelumnya Iya, jadi nggak iya, enak. Jadi iya. aku lebih nanya ke Amar. Jadi Iya. dengan nada bercanda gitu. Ini udah jadi gitu. Oke, oke. Terus udah gitu, bukan jadi mah, ini pokoknya ini langsung serius. Oh, oke. Amar bilang gitu? Iya. Ini bukan jadi, maksudnya kita nggak mau pacaran, tapi kita mau serius. Bagus dong. Jadi intinya kalau pacaran kan pacaran jadi Iya, gitu. Nah iya. ini enggak, dia nggak mau pacaran, tapi dia mau lebih ke arah yang lebih serius. Jadi dan gitu. serius. Wah, aku Surprise juga kaget. ya, surprise ya. Iya kaget karena bukannya, maksudnya kalau lihat pacaran kan ngakuin pacaran, enggak, dia langsung gitu. Oh iya bagus dong, iya bagus. Amar itu memang orangnya tipikal yang, walaupun aku baru kenal. Pada saat itu Keke ada ngasih beberapa masukan ke Amar Enggak, mengenai aku enggak. apa arti dari serius? Enggak, aku enggak ngasih itu, cuman aku cuma bilang, oh ya bagus deh kalau punya arah ke sana. Cuman aku ngelihat, walaupun aku baru di judul ini kenal Amar ya, belum cukup lama, tapi aku ngeliat karakternya dia orang yang senang, begitu dia menyukai orang, tapi dia ingin selalu membuat orang itu bahagia dengan surprise-nya dia. Oke. Membikin Bikin surprise ya. surprise gitu. Oke. Ya waktu itu sebenarnya adalah planningnya dia ingin nembak di mana, pengen melamar di mana, yang emang cita-cita tinggi, cuman karena stripping, karena ini ya nggak mungkin juga gitu. Jadi memang planning dia kemarin mau ini si Ibel juga memang udah diomongin waktu saat tahun baru yang kita barengan kan. Oke. Dan Ibel sendiri memang nggak tahu gitu loh. Pada saat Amar menyampaikan gitu, apa yang ada di pikiran Keke? Wah, cocok nih. Ada nggak Kalau aku pikiran itu? sih ya aku pikir Karena kan antara keduanya sering ketemu ya. ya ketemu ya, kalau aku ya kita kan maksudnya gini, kita intinya support lah Iya. gitu, karena aku tahu dua-duanya selama mereka ingin menjalin hubungan yang serius dan mereka Positif, juga ya. positif Iya. dan mereka juga kan kalau orang sama ini bilang ya cocok ya, Iya, cocok iya. dalam arti kata juga seiman segala Betul, macam gitu. Intinya ya udah aku support selama mereka serius. Jadi ya mau ada apa-apa ya segala macem gosip netizen yang gimana-gimana ya aku selalu, kan kadang-kadang aku juga diteror juga, kok gini gitu ya, karena kan tahu misalnya dulunya Iya. aku nggak mau tanggepin, karena intinya aku bilang apapun, walaupun aku deket sama Ibel dengan yang sebelum tadi, aku bilang aku support dia. Kalau memang dia happy ya kita sebagai teman, sebagai ya apa ya, orang yang terdekat kita support asalkan dia bahagia. Nggak mungkin dong aku ngelarang gitu. Iya. Nah, oke. Persiapan kemarin pada saat Amar propose ya ke Ibel sendiri, apa yang Keke tahu sebelumnya? Dekat bocor-bocorannya gimana? Iya, memang cerita-cerita nggak? sempet gitu, tapi gimana aku kan nggak ceritanya? boleh ngomong gitu, jadi Gimana memang ceritanya ke ke Keke? teman-teman pemain yang lain kalau bisa dirahasiakan karena takut bocor. Ntar sebelum Ibel tahun baru? denger. Itu pas tahun baru, Oh, pas maksudnya tahun buat acara yang kemarin itu kemarin malam minggu ya, yang mereka Iya. menyatakan nomor si Ibel Propose ya. propose gitu. Jadi itu pas abis tahun baru, Oke. jadi ya intern Amar teman-temannya, Ya, aku deket pas lah. ada di situ juga kan, karena Apa kan yang kita disampaikan nginep. waktu itu? Ya memang mau bikin event itu, tapi dengan cara ya pokoknya bikin kaget ya Ibel lah gitu. Ibel. Bikin ya udah, wah bagus juga aku bilang. Tapi dia bilang mungkin di lokasi karena kan nggak memungkinkan di luar gitu kan, karena kan memang Waktu kita ya, kejar kedekatan tayang waktu ya. gitu kan. Ada nggak kekhawatiran waktu itu, Mar, Hmm, kalau misalnya si Seth ditolak no, no. gimana? Ada nggak sempet Tapi pembicaraan? enggak, karena aku ngeliat ya pasti yes lah gitu diterima. Kalau ngeliat jadi cuman kan Emaknya yes ya. udah tahu pasti yes, cuman kan pasti agak mengharukan bagi Iya. Ibel yang dia nggak nyangka seperti itu. Karena gitu. Mbak Oni lihat ya Nets ya, kalau berhatiin lagi, Ibel tuh air matanya tuh keluar, air mata haru loh. Iya. Ya pada saat itu jadi memang surprise-nya dapat. Iya. Oke, pada saat itu siapa dalam pembicaraan itu akhirnya mendapat tugas lu gini Oh iya, siapa? asisten-asistennya Amar, orang-orang lingkungannya Amar gitu yang memang terlibat. Kalau aku kan cuma bilang gitu, tolong jaga ya Ma gitu. Ntar nanti kalau memang sebenarnya aku diminta tolong Jadi seminggu sama, tuh kunci mulut tuh ya. iya itu dia. Gatal juga mulut tuh. Hah? Ketemu Ibel gitu, aduh. Saat itu syuting ketemu Ibel, Bel masih banyak sini, padahal aku tahu jam 9 itu harus break gitu Iya, kan. iya. Masih banyak gitu. Oh iya. Tapi aku memang saat itu aku nggak ikut
datang karena aku kan ada anakku kesian gitu loh. Karena pas udah ya jadi aku udah minta maaf, pas Amar juga telepon, "Ma di mana? Aku udah pulang, soalnya nggak enak kasihan anakku sendiri." Iya, gitu. iya, Cuman intinya ya aku mendoakan. Terus Amar cuma telepon, "Ma doain ya." "Iya, semoga berhasil." "Iya, mau doain sukses." gitu. Jadi intinya dia telepon pas aku udah di jalan. Ya ternyata aku juga ngeliat alhamdulillah acaranya sukses gitu, Jadi berjalan lancar. Kan ada orang tuanya Ibel, Iya, iya, betul. ada orang tua keluarganya Amar. Intinya kan aku pikir yang penting kan ada keluarga mereka. Aku tahu dan selama ini aku juga berusaha jaga sampai hari H-nya udah berjalan lancar kan. Intinya kan itu ya. Nah, Keke ikutin persiapan, perencanaan sampai hari H-nya misalnya. Persiapan sih Gimana di enggak. hari H itu Keke melihat Amar melakukan itu dan Abel menyatakannya itu gimana? Mengharukan, wah gila Gus. Sampai aku pikir aku nggak ada di situ, aku bilang aku bagi dong videonya, aku mau upload gitu kan. Intinya ya walaupun aku nggak ada tapi aku mensupport mau dimanapun aku berada ya kan. Itu kan yang penting support doa itu kan. Iya. Karena gini, memang surprise ya, hari Minggu kemarin tuh surprise banget. Tapi hari Senin mulai bermunculan tuh. Itu bener nggak sih apa jangan-jangan ini settingan untuk Cinta Suci? Tapi kalau Bang Oni ngeliat ini real gitu. Nah makanya ini penyampaian dari Cut Keke malam hari ini ya di cumi-cumi firm bahwa apa yang dipropos lakukan oleh Amar itu ke Abel itu adalah real. Bukan settingan. Mengenai tanggal 12 itu pemilihannya apa sih tanggal 12 kemarin tuh? Aku nggak ngerti kalau 12 mungkin tanya. Pokoknya intinya dia memang tanggal 12 mungkin memang tanggal sangat berarti bagi mereka berdua kali ya. Apa mereka jadian tanggal 12 juga bulan? Aku nggak tahu ya. Boleh dicek sama orang yang bersangkutan. Cuman ya pokoknya ya makanya kemarin pilih pas tanggal 12 mungkin ya itu dia memang mempersiapkan. Jadi waktu pas itu tanggal 12 ya dia udah ngomong ke aku. Jadi udah memang dipersiapkan tanggal 12 dan jatuhnya itu pas malam Minggu. Nah ini sebagai emaknya yang paling deket, berarti kalau proposnya di awal Januari kemungkinan berlanjut di tahun ini mungkin pernikahan mereka. Iya insya Allah segeralah gitu. Segera Neta, Katanya nggak tahu. Segera loh ya. Ya Kalau kan Bang Oni bilangnya tahun ini tapinya segera. Segera kali ya, berarti segera tanggal mereka berapa, umumkan bulan gitu. berapa ya. Waduh. Intinya segera mereka umumkan gitu lah. Kalau aku bilang pokoknya lebih baik. Tapi waktu propose kemarin setelah itu antara keluarga Amar Zoni sama Bella sempat ngobrol-ngobrol. Oh aku nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Aku nggak tahu. Jangan-jangan di kamar sendiri mereka ngobrol gitu. Nggak tahu. Kalau sejauh itu nggak tahu. Tapi intinya ya mereka berhubungan ini positif dan mengarah yang lebih serius, bukan sekedar teman dekat atau pacaran. Itu aja, makanya kan kita support itu. Segera ini berarti, aduh. Ini kalau segera ini mudah-mudahan ya nggak ada. Ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Gitu. Mudah-mudahan ya sampai di hari H-nya berjalan lancar. Kalau aku doanya itu ya. Mungkin harapan Keke kepada Amar dan Abel ya karena niat mereka juga baik, positif ya. Apalagi kalau melihat segera berarti kan di tahun 2019 ini apa sih yang pesan-pesan dari Keke sendiri? Aku sih nggak ada pesan-pesan apa ya, intinya ya kayak aku bilang cuma support aja lah, karena mereka udah dewasa, mereka yang bisa tahu apa yang terbaik mereka lakukan, karena kan kita sebagai orang luar walaupun kita deket tapi kan kita nggak punya hak untuk masuk ke dalam karena gitu bagian keluarga itu ya, bagian keluarga gitu. Intinya ya kalau sekarang kita mendukung selalu gitu loh. Oke. Nah sekarang Keke gimana kabarnya? Baik. Anak-anak tuh nih Keke sendiri syuting di Cinta Suci ini kan hampir tiap hari. Gimana bagi waktu sama anak-anak? Komunikasi, yang penting komunikasi nggak putus ya, nanya anak di mana, terus kayak gitu ya komunikasi sama suami juga gitu. Mereka kadang-kadang suka datang juga? Enggak pernah dan nggak mau kayak. Jadi yang penting ya, tapi kalau memang lagi banyak pasti pulangnya malam, dari pagi sampai malam. Tapi kalau lagi dikit ada waktu ya kayak gitulah, bisa pinter-pinter lah kita bagi. Yang penting ya itu tadi komunikasi nggak putus gitu. Oke, Keke ngelihat Keke kan termasuk senior ya di dunia sinetron. Ada apa hal-hal masukan yang perlu Keke sampaikan kepada pesinetron muda nih ya
Ya sekarang kan mereka juga banyak aktif di sinetron setiap hari. Apa sih mereka perlu siapkan selain menjaga kesehatan, mungkin pintar menyimpan hasil dan lain-lain. Aku juga boros, tapi intinya sih Apalagi intinya muda-muda iya. sekarang loh. Waduh, Kalau intinya belanja sih online gini, tinggal mencet-mencet iya. loh, Ki. Untuk kita bisa tetap apa ya eksis, tetap bisa apa ya mencintai di dunia ini ya, tetap mau awet. Intinya kita bisa menghargai orang ya kan, terutama kita syuting ini kan teamwork ya. Teamwork ya. Teamwork Disiplin itu waktu ya ya. disiplin waktu, jangan sampai kita merugikan orang lain atau enggak menganggap enteng entah baik kru kita anggap sebagai ya kayak kita nggak anggap, nah itu kan jangan. Jadi apapun siapapun dalam kerjaan ini kita menganggap itu semua teamwork gitu loh. Jadi kita kerja bareng-bareng, kita menghasilkan sesuatu karya yang bagus, kita nikmatin sama-sama, kita bersyukur. Jadi kekompakan itu, kekeluargaan itu harus dijaga gitu. Dan aku berusaha menjaga pemain-pemain yang ada di Cinta Suci untuk tetap kita rangkul bersama. Jangan sampai ada yang ngerasa, oh ini Cinta Suci berhasil karena saya. Lebih dominan Ini, karena gitu ya. karena ini. Jangan sampai Jadi seperti boleh itu. dikatakan Gege sendiri di Ibu sini- RW, Ibu- anak-anak manggil Ibu iya, RW. dikatakan boleh adalah tempat curhatan anak-anak ya. Iya. Seberapa banyak mereka curhat? Tiap hari bagaimana? Iya, enggak, karena kebetulan di sini juga perannya ibu, terus anaknya banyak. Jadi bener-bener kayak anak-anakku banget. Ada macem-macem. Kebanyakan apa sih yang dicurhatin paling banyak? Oh macem-macem, ada yang masih baru pacaran, ada yang baru pacaran segala macam. Tapi seru gitu, dan aku jadi seneng gitu karena dan syuting selalu rame-rame gitu loh. Biasanya kan dulu kalau syuting cuma berapa, kalau ini bener-bener syuting rame. Wahida Squad kata orang-orang, jadi grupnya banyak. Tapi itu membuat kita jadi tambah kompak, tambah ngerasain satu ya, jadi kayak keluarga banget. Keluarga kedua lah selain di rumah gitu. Oke, sukses ya. Dan Cinta Oke, Suci. Thank iya, you lu thank sudah you ya. sama Bang Oni ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama, Bang Oni. Inilah dia Cut Keke, teman Bang Oni yang lama nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa ngorek-ngorek apa sih permulaan dari Amarzoni mulai seneng sama Abel dan akhirnya propose, dan kapan katanya mau melangsungkan lebih serius lagi, segera coming soon. Kita tunggu kabarnya dari Amarzoni dan Abel. Oke, sampai jumpa dengan Bang Oni di cumi-cumi.com.